Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdian Budi Wicaksono. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba routing dinamik seperti halnya routing statis kemarin skenarionya. Namun di skenario kali ini kelebihannya adalah kita tidak perlu terlalu sering atau manual untuk menyeting sebuah router yang ingin disambungkan. Pada routing statis kemarin kita harus menyetingnya satu persatu, menyambungnya dari satu IP ke IP yang lain, antara router satu ke router yang lain. Namun pada di routing dinamik ini kita hanya perlu menyambungkan melalui OSPF saja. Jadi akan lebih mudah dan akan lebih praktis ya untuk dari segi teknis. Oke, kita langsung start saja. Di sini saya masih menggunakan skenario yang sama seperti statis kemarin dengan 3 PC dan 3 router yang saling terhubung satu sama lain. Oke, sini sudah dimulai Windowsnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Sama seperti sebelumnya di routing statis, kita harus menyeting terlebih dahulu antara IP yang sudah IP yang harus ada di masing-masing PC. Di PC 1 di sini saya sudah setting sama seperti statis kemarin, seperti ini, menggunakan 1.2 untuk addressnya dan gateway-nya 1.1. Di PC 2 juga sama, 2.2 2.1. Oke. Kemudian di PC 3 titik 3 titik 2 kemudian 3.1 untuk gateway-nya. Oke. Kemudian kita buka Winbox, atau kita setting dulu mikrotiknya. Pada PC 1 kita masuk ke address dulu. Di sini saya sudah memasukkan ya. Di sini kita harus memasukkan IP address, yaitu dari 12.12.12.1/24. Ini di Ether 2 untuk menyambung ke PC 2. Kemudian untuk 13.13 ini untuk menyambung ke PC 3. Kemudian di 192.168.1.1 untuk dari PC 1 ke router 1. Ini untuk menyeting routernya. Kemudian di PC 2 sama di 12 ini harus ada /24 nya ya. Jika tidak maka akan unreachable untuk sambungannya. Kemudian ini untuk Ether 1 untuk menyambung ke router 1. Kemudian ini untuk ke router 2 ke router 3 melalui 23.23.2. kemudian ke router dari router 2 ke PC 2. Kemudian selanjutnya dari PC dari router 1 ke router 3, kemudian dari router 2 ke router 3 atau sebaliknya. Kemudian ini dari router 3 ke PC 3. Oke. Jika sudah disetting semua, kita langsung masuk ke backbone ya. Kita ke routing, kita ke OSPF nya, kita ke OSPF. Oke, kita masuk ke intense. Di intense di sini hal yang wajib di setting adalah di redistribute connected routes. Kita harus setting ke as type 1. Jika sudah, kita klik apply dan ini berlaku untuk ke semua PC. Type 1. Oke, kemudian kita cek di OSPF dense. Di sini as type 1. Oke, jika sudah maka akan maka selanjutnya kita harus ke networks. Di sini sudah saya setting juga. Kita harus tambahkan ya. Jika kalian ini kosong, tinggal tambahkan saja, klik tambahkan, dan juga jangan lupa untuk tambahkan /24.
Kemudian untuk settingannya tetap backbone di sini 12.12.12.024 ini untuk jalan ke PC 2. Kemudian 13.13.13.0 untuk jalan ke PC 3. Sama halnya dengan PC yang lain dari router 2. Ini di router 2 sama di 12.12.12.0 ini untuk ke PC 1. Ke router 1 23.23.23.0.124 ini untuk ke router 3. Kemudian di sini juga di 13.13.0.04 untuk ke router 1, kemudian di 23 ini untuk ke router 2. Oke, jika sudah terhubung semuanya, kita akan coba simulasikan pengujian. Kita tes dulu pingnya. Kita tes ping 192.168.2.1. Kita akan coba tes dari PC 1 apakah terhubung ke PC 2 melalui router 1 ke router 2 dan router 2. Oke, di sini sudah tersambung Reply dengan paket send receive 4. Oke, kemudian kita coba ping ke 92.168.3.2. Kita coba sambung apakah PC 1 ke PC 3 terhubung. Oke, di sini terhubung dan sukses. Oke, kemudian di PC 2 kita coba lagi juga ping 192.168 dari PC 2 ke PC 1 ke 1. Ping request kernel file host. Oke, salah. Oke, maaf ya. Di sini 192.168.1.2. Oke, di sini langsung terhubung. Kemudian kita coba ke PC 3. Oke, di PC 3 juga terhubung. Oke, kemudian kita coba ke PC 1 dari PC 3. Salah, maaf. Ke 2. Oke, salah terus. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita coba dari PC 3 ke PC 2. Oke, terhubung juga, yang artinya jika di trace jika di ping semuanya sudah terhubung. Kemudian kita coba threshold atau kita coba mencari jejak dari mana saja sih apabila dari PC 1 mau ke PC 2 dia mau Oke, di sini sudah melewati 112.12.12.2 itu artinya dia melewati dari router 1 ke router 2. Oke, kemudian kita ke PC 3. Dari PC 1 melalui router 2 dari router 1 ke router 3 kemudian ke PC 3. Kita coba juga di PC yang lain, threshold 192.168.1.2. Oke, juga sama melalui router 2 ke router 1 dan berhasil. Kita coba ke PC 3. Oke, PC 3 juga berhasil. Kemudian kita coba dari PC 3 kita threshold ke PC 2 ya. PC 1 dulu deh, ke PC 1 terlebih dahulu. Oke, tersambung. Kemudian kita coba ke PC 2. Oke, semuanya sudah terhubung, yang artinya skenario ini antara router 1 ke router 2, router 3 dan semuanya ini terhubung dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan mencoba skema yang sama seperti halnya di routing statis sebelumnya, yaitu kita akan mencoba untuk membuat router 1 sambungan dari PC 1 ke PC 3 melalui router 1 ke router 3 ini melewati router 2, yang artinya apabila skenarionya antara router 1 ke router 3 itu mengalami putus jaringan atau kabel putus atau bagaimana. Nah, di statik sebelumnya kita harus mengatur secara manual di tabel routes-nya ya. Namun pada kali ini kita akan mencoba menggunakan OSPF terlebih dahulu. Kita akan mencoba menggunakan OSPF. Oke, pertama kita delete dulu, kita putuskan. Sekarang kita putuskan antara router 1 dengan router 3. Oke, kemudian kita masuk ke isi lagi. Kita coba deh. Kita cek tabel routes-nya di sini di IP, kita coba cek routes. Di sini masih ada mana ya, Ansible ya. Kita coba cek juga IP routes.
Oke, kita coba di sini sudah masih terhubung satu sama lain lah. Kemudian akan terjadi perubahan di sini untuk tabel untuk PC1 dan PC3 akan mengalami perubahan yang tidak dengan PC2 karena sambungan dari PC1 ke PC3 mengalami perubahan. Oke, jika sudah mengalami perubahan ini dan juga reusable, kita coba untuk tracer lagi. Kita akan coba jejaknya dari PC1 ke PC3. Oke, di sini langsung tersambung karena yang di tabel root ini sudah terhubung sebelumnya. Apabila masih seperti ini akan unreachable, akan tidak muncul hasil dari tracernya. Tapi di sini sudah muncul dari PC1 ke PC3, yaitu melalui PC dari router 2 masuk ke router 3, kemudian masuk ke PC3. Kemudian kita coba di PC3. Kita coba di sini tracer lagi ke PC1. Oke, kemudian dan akhirnya tersambung ya dari PC1 PC3 ke PC1 melalui router 2, kemudian melalui router 3, kemudian router 2, kemudian masuk ke router ke router 1 ya. Kemudian masuk ke PC1 yang artinya sambungan antara PC1 dan PC3 meskipun kabel tengahnya ini apabila mengalami pemutusan dengan routing dinamik akan terhubung secara otomatis melalui router lain, melewati router lain. Berbeda dengan statis kemarin yang kita harus mengaturnya secara manual, kita edit dulu melewati sini seperti itu. Tapi melalui dinamik akan lebih efektif dan efisien. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.